Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Alvar selaku dosen pengampu bisnis startup. Di sini saya Ansa Samanik dengan NIM 177623041 akan mempresentasikan ide bisnis dari kelompok 3, yaitu EcoCycle Point atau Ecoin. Di sini kita bisa lihat ada fenomena yang terjadi, yaitu sampah yang menggunung. Yang kita ketahui menurut kata data tahun 2024, volume sampah di Jakarta mencapai 8.000 ton per hari. Namun pengelolaannya belum berjalan dengan optimal, bahkan cenderung menurun. Salah satu opsi yang sempat muncul dari pemerintah sendiri adalah pulau sampah, yang justru memunculkan kritik karena dianggap tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Jadi sebenarnya masalah utamanya di sini apa sih? Jadi masalah utamanya itu terletak pada minimnya keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah secara langsung dari rumah. Oke, jadi kita bisa lihat tentang kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang di sini yang dimaksud? Kebutuhan itu kayak kebutuhan akan generasi muda yang siap berubah. Mereka ini perlu dibantu. Kabar baik ya masyarakat, terutama generasi muda Gen milenial dan Gen Z sudah mulai sadar lingkungan. Survei dari Jajak Pendapat tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 69% eh, sudah membawa tas belanja sendiri dan 46,4%-nya bahkan aktif mendaur ulang kemasan. Di sini kita hal ini memperjelas mereka membutuhkan sebuah solusi daur ulang yang efisien. Tapi yang menjadi tantangan adalah mereka belum mempunyai sistem yang mempermudah aksi nyata tersebut yang tentunya yang efisien yang bisa dilakukan dari rumah. Nah, Ecoin ini nantinya akan hadir untuk mengisi celah ini. Oke, berikutnya ada potensi pasar atau potential market. Nah, di sini potensi market kita atau target utamanya kami adalah Gen Z sesuai dengan survei tadi, ada Gen Z dan milenial yang tentunya di Jakarta, karena home base dari Ecoin sendiri itu ada di Jakarta yang jumlahnya mencapai lebih dari 4,5 juta orang. Oke, jadi sebagian dari mereka ini sudah akrab dengan teknologi. 86,96% warga Jakarta itu adalah pengguna internet dan 82,47%-nya adalah pengguna persen. Hal ini tentu berdasarkan oleh data dari APJI 2023. Nah, jika 1% saja dari mereka menggunakan aplikasi secara aktif, oke, Ecoin ini udah bisa berkontribusi mengelola lebih dari 1.000 ton sampah setiap harinya. Berikutnya ada solusi. Solusinya adalah sampah dari rumah, poin dari aplikasi. Jadi, apa sih maksudnya melalui aplikasi Ecoin ini? Pengguna cukup memilah sampah dari rumah, lalu menjadwalkan penjemputan atau pick up. Nanti sampahnya itu akan dikumpulkan, ditimbang, dan juga diverifikasi, dan otomatis akan dikonversi menjadi poin. Poin tersebut nantinya bisa ditukar menjadi uang tunai, voucher, ataupun hadiah. Nah, kita, pihak Epoin atau kami percaya kalau proses daur ulang itu dibuat mudah dan menarik, maka akan semakin banyak orang yang akan ikut berkontribusi. Oke, jadi ini ada produk atau fitur utama dari aplikasi kami. Layanan kami itu terdiri dari 3 fitur utama, yaitu jadwal penjemputan, sampah yang di mana di sini sampah itu dijemput langsung dari rumah pengguna atau user dari Ecoin ini. Lalu ada poin otomatis sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dari user Ecoin. Lalu ada pelacakan digital atau tracking sampah digital agar pengguna bisa melihat kemana sampah ini tuh mereka diproses ke pengepulnya gitu. Jadi kami ingin membangun pengalaman yang mudah, transparan, dan juga edukatif kepada pengguna Ecoin. Oke, jadi ada target pengguna atau potential potential customer. Di sini sasaran utama kami atau demografisnya itu adalah ibu rumah tangga dan generasi muda yang tentunya aktif dengan teknologi. Terus lalu ada psikografinya itu adalah mereka yang punya kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan tertarik pada reward atau insentif. Lalu ada ekonomi atau masyarakat kelas menengah yang terbuka terhadap inovasi dan ingin mendapatkan manfaat dari rumah.
Jadi di sini pengguna Econ itu nggak cuma sekedar membantu dalam perbaikan perubahan lingkungan, tapi juga mereka mendapatkan reward atau insentif. Lalu berikutnya ada distribution channel atau komunitas dari Ecoin. Ecoin mengusung strategi distribusi yang terintegrasi dan menyeluruh dari aplikasi mobile yang jadi pusat layanannya. Jadi aplikasi mobile ini bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Lalu kita ada juga di website dan juga email marketing, event online dan juga kerjasama komunitas untuk memperluas jangkauan secara organik. Lalu di sini ada media sosial, kita bisa lihat di sini media sosialnya itu kita lebih ke promosi konten. Jadi di sini kita biasanya akan ada sesi untuk share pengalaman dengan para pengguna Ecoin yang lain dan juga promosi terkait Ecoin tentunya akan di-share dari media sosial kita. Oke. Berikutnya ada hard selling. Oke, jadi di sini hard selling itu kita ngebuat sebuah kayak eh, eh sebuah kebiasaan. Di sini kebiasaan yang kita buat itu untuk mendorong pengguna baru me- menggunakan aplikasi kita tuh secara rutin. Jadi kita punya 3 program unggulan, yaitu Recycle Rush dan juga pilah untung daun dulit lalu zero ongkir zero waste. Di sini saya bahas satu-satu. Di Recycle Rush ini ada bonus 1.000 poin untuk pengguna yang menyelesaikan 5 penjemputan dalam sebulan. Lalu ada pilah untung daun duit. Di sini pengguna itu bakal dapat bonus sekitar 500 poin untuk menjadwalkan pick up-nya. Lalu ada zero ongkir zero waste, yaitu gratis 3 kali penjemputan pertama untuk pengguna dengan jarak kurang dari 5 km. Semua ini tuh dirancang biar pengguna nih punya experience yang nyaman dan praktis gitu dalam memilah sampah mereka. Oke, begitu ada scope market. Jadi siapa sih yang Ecoin atau kami layani ini? Ecoin ini menyasar ke rumah tangga atau rumah tangga yang sebelum saya bilang yaitu terutama milenial dan Gen Z. Gen Z. Lalu ada kantor kecil dan juga UMKM di sini sebagai pelaku pelaku usaha ya di sini. eh Lalu kita juga menyasar ke institusi atau korporasi besar yang menjalankan program CSR atau sustainability. Jadi kami ingin menjangkau mereka tidak hanya membutuhkan solusi, tapi juga ingin jadi bagian dari perubahan. Lalu ada marketing triggers atau pemicu partisipasi pengguna. Di sini ada 3 pendekatan utama yaitu media sosial, konten, dan model figur. Di sini media sosial kita aktif di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk membangun awareness masyarakat khususnya di kalangan muda. Lalu ada konten edukasi. Di sini kita akan menghadirkan konten kayak misalkan gimana sih cara memilah sampah yang baik, lalu tips-tips praktisnya dan cerita inspiratif dari pengguna. Lalu ada model atau figur di sini eco influencer bisa berupa influencer kayak Pandawara, kita collab collab sama Pandawara ataupun komunitas peduli lingkungan yang lain dan juga kita akan nampilin testimonial untuk bangun kepercayaan dari user. Oke, berikutnya ada expansion strategy. Di sini atau kita biasa sebut rencana pengembangan dibagi dalam menjadi 4 tahap utama yaitu ekspansi wilayah atau geographic expansion. Kita akan mulai dari home base-nya tentu dari Jakarta, jika Jakarta sukses dapat respon yang positif, kita akan meluas ke Jabodetabek, lalu ke kota besar yang lainnya. Lalu berikutnya ada ekspansi tentang segmen expansion. Dari sini kita lihat dari individu ke perusahaan, kita sistemnya dari individu ke perusahaan bahkan ke pemerintah daerah. Lalu ada service expansion, di sini express expansion ini selain pick up, kami juga akan menyediakan layanan premium seperti konsultasi pengelolaan sampah untuk bisnis dan juga institusi. Lalu yang terakhir ada teknologi expansion. Di sini kita akan terus mengembangkan aplikasi agar eh,
lebih efektif gitu, dan juga lebih interaktif, yang tentunya akan lebih lengkap dan juga edukatif. Oke, berikutnya ada investasi atau alokasi dananya. Di sini untuk peluncuran awal kami butuh dana sebesar 330 juta ya totalnya. Dan di sini kita lihat akan dialokasikan untuk hal berikut. Yang pertama itu ada pengembangan aplikasi sebesar 260 juta. Di sini kita untuk eh kita bangun sebuah desain, lalu kita kayak seperti biasa kita bikin software. Di sini ada codingnya, lalu kita juga ada biaya trial atau uji coba dari aplikasi ini sendiri. Lalu ada operasional dan juga logistik sebesar 15 juta rupiah. Yang ini kita alokasikan untuk alat lapangan dan juga perlengkapan pengumpulan sampah. Lalu ada marketing dan juga branding itu sekitar 22 juta rupiah. Itu kita untuk tentunya bayar untuk promosi, bayar konten, dan kerjasama dengan komunitas. Lalu ada gaji tim teknis dan lapangan sebesar 28 juta rupiah. Ini tentunya untuk ini pengeluaran rutin yaitu untuk operasional dan juga operasional aplikasi dan juga tim pick up atau bisa kita sebut ya kurir dari Ecoin. Lalu ada sistem reward dan loyalty sebesar 5 juta untuk membangun sistem poin yang insentif bagi pengguna. Nah, dana ini tuh dirancang agar nantinya peluncuran Ecoin ini bisa berjalan dengan efisien, berdampak, dan juga berkelanjutan. Oke, berikutnya ada tim. Ini adalah kami dari pencipta ide bisnis startup Ecoin. Ada saya Anissa Somonik dan Syabila, ada Nata dan juga ada Zoluna Retno. Oke, break. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Alfar dan mungkin teman-teman yang sudah menonton presentasi saya di sini. Di sini saya ucapkan terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf.